Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, saya meminta salah satu orang untuk memimpin. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ada yang tidak masuk? Ada, Ibu. Sebelum saya mengecek hasil di hari ini, ketua kelas? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Ibu. 2 orang. Alasannya? Alfa 2 Ibu. Alfa veteran. Ketua kelas sebentar nih. Kenapa mereka lupa? Iya. Dengan demikian kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita di hari ini. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang Cara menyusun laporan laba rugi. Cara menyusun laporan laba rugi. Iya, cara menyusun laporan laba. Tapi di hari ini kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita tentang cara menghitung laporan laba rugi dalam pembuatan minyak piston. Untuk lebih jelas, kita lihat dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 2. Yang pertama, Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menghasilkan produk laporan laba rugi dalam pembuatan minyak isi oil. yang kedua, Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menghitung laporan laba rugi dalam membuat minyak isi oil dengan tepat. itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita di hari ini tentang pembuatan minyak isi oil, kita akan melihat video pembelajaran bagaimana cara membuat. Pertama, tentunya kita bentuk kelapa tua, kita belah 2, lalu kita keluarkan atau cukil isinya. Selanjutnya kelapa kita cuci sampai bersih. Oke, kita akan dapatkan air lemas, dicampur, kemudian dikemas, yang sudah dicampur air tadi, kemudian diperas seperti video berikut. Jadi santan. Selanjutnya santan atau hasil perasan kelapa tadi kita
tuang ke dalam plastik benih kelapanya. Perlu teman-teman ketahui bahwa membuat VCO ini ada yang menggunakan cara pemanasan, ada juga yang seperti yang akan teman-teman kita pindahkan ke kantong plastik yang lebih kecil supaya nanti dahulu ke kantong plastik yang lebih kecil. Nah, jadi kita pindahkan ke wadah atau ke kantong plastik yang lebih kecil. Anda melihat atau menonton video tentang cara pembuatan minyak. Yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara membuat minyak isi oil dan menghasilkan produk untuk kemudian dihitung menjadi laporan laba. Saya akan membagikan Anda ke dalam 3 kelompok dengan cara kita menghitung 1, 2, 3, 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 3. Itulah 3 kelompok yang terbentuk. Iya, kita berhitung mulai dari depan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Iya, yang 1 saya akan membagikan LKPD untuk nantinya kita sama-sama bekerja di dalam LKPD. Anda boleh melihat, kemudian kita merancangkan apa yang merupakan proses perencanaan untuk kita masuk kepada pembuatan produk. Jadi Anda buka LKPD-nya, kita merancang. Anda merancang, nanti saya yang melihat, kemudian kalau memangnya sudah sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, berarti perancangannya akan kita. Anda merancang mengenai proses kita pembuatan perencanaan proyek. Anda silahkan membuatnya. Ketua kelompok boleh mengarahkan anak. Kelompok 3, Anda lihat di LKPD, kemudian Anda membuat rancangan proyeknya. Mengeluarkan santan kelapa. Yang keempat, perendaman selama 12 jam. Yang kelima, penyaringan. Yang keenam, panen hasil akhir produk minyak isi oil. Yang ketujuh, pelabelan produk. Yang kedelapan, membuat laporan laba rugi dari hasil produk pembuatan minyak isi oil. Yang kesembilan, mempresentasikan panen hasil akhir produk minyak isi oil. 8, pembelaan produk. Alat dan bahan yang kami punya di saat ini yaitu parang dan kelapa, dan di saat ini langkah pertama yang akan kami buat adalah mengupas kelapa menggunakan parang.
Tah kelapa menjadi dua bagian dan setelah itu kami akan memisahkan isi kelapa dari tempurung kelapa. Langkah kelima yang akan kami lakukan yaitu proses peremasan parutan kelapa yang telah kami parut. Yang akan kami lakukan adalah proses memasukkan santan ke dalam plastik, kemudian ujung plastik diikat dengan menggunakan tali. Setelah itu proses mendiamkan santan yang ada di dalam plastik selama 12 jam. Proses selanjutnya yang akan kami lakukan adalah pemisahan antara krim santan, minyak, dan air dengan cara menusuk pipet atau sedotan di bagian antara krim santan dengan minyak, dan minyak akan keluar melalui ujung sedotan atau pipet.
Proses selanjutnya yang akan kami lakukan adalah proses pelebelan pada minyak fish oil yang telah jadi dan telah dimasukkan ke dalam botol. Setelah tadi kita melakukan hasil daripada proyek, kemudian kita akan masuk ke yang berikut adalah mempresentasikan hasil pekerjaan mulai dari pembuatan minyak fish oil dan perhitungan laba. Untuk itu saya mempersilahkan kelompok pertama. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang pembuatan minyak fish oil. Soal yang pertama. Soal yang pertama, bagaimana cara membuat minyak fish oil? Soal yang kedua, hitunglah laporan laba rugi pada saat membuat minyak fish oil. Jawaban yang pertama. Cara membuat minyak fish oil. Alat: parang, plastik bening, loyang atau wadah, tempat saring, alat parutan kelapa. Bahan: buah kelapa yang sudah matang atau tua. Proses pembuatan atau langkah-langkah. Yang pertama, mengupas buah kelapa, kemudian dipisahkan bagian dalam buah kelapa dari kulit kelapa. Yang kedua, pembersihan buah kelapa, kemudian kelapa diparut. Yang ketiga, proses peremasan kelapa yang telah diparut dan ditambahkan air sedikit untuk menghasilkan santan kelapa. Yang keempat, proses penyaringan dan penuangan santan ke dalam plastik bening yang telah disiapkan lalu diikat. Proses selanjutnya, penyimpanan santan yang telah dituangkan ke dalam plastik bening selama 12 jam. Yang kelima, proses pemisahan santan dari air dengan cara menggunting ujung bawah plastik. Kemudian santan yang telah dipisahkan dari air dituangkan ke dalam plastik bening yang telah disiapkan lalu diikat. Setelah itu disimpan selama 24 jam. Yang keenam, proses pemisahan minyak fish oil dari krim santan dengan air dengan cara menusuk pipet atau sedotan di bagian antara krim santan dan minyak fish oil. Kemudian minyak fish oil akan keluar melalui ujung pipet atau sedotan. Yang terakhir, proses selanjutnya yaitu proses pelebelan pada minyak fish oil yang telah ada di dalam botol. Yang kedua, hitunglah laporan laba rugi pada saat membuat minyak fish oil. Jawab. Pembuatan minyak fish oil SMK Negeri 9 Serang bagian Barat. Laporan laba rugi per November 2023. Rp788.000. Kemudian laba operasional adalah sebesar Rp1.300.000 didapat dari laba kotor Rp1.009.300 dijumlahkan dengan beban operasional Rp788.000. Hasilnya mendapatkan laba operasional sebesar Rp1.797.300. Dengan demikian, laporan laba rugi yang dapat didapatkan dari hasil
produksi pembuatan minyak PC oil. Sekian dan terima kasih presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Ada yang mau menambah? Tidak ada. Ya, kita memberikan yang berikut kelompok 2. Sama dengan laba kotor. Penjualan bersih minyak PC oil sebanyak 1.574.500 dikurangi beban pokok penjualan sebanyak 565.200 rupiah. Laba kotor sama dengan 1.009.300 rupiah. Beban operasional terdiri dari beban umum dan administrasi dan beban penjualan. Jumlah dari beban umum dan administrasi sebanyak 92.300 rupiah. Beban penjualan 565.200 rupiah. Penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan sama dengan 1.009.300 rupiah, namanya laba atau rugi kotor. Beban operasional 92.300 rupiah. Beban umum dan administrasi 695.700 rupiah. Beban operasional ditambah dengan beban umum dan administrasi sama dengan 788.000 rupiah, namanya beban operasional. Laba atau rugi kotor ditambah dengan beban operasional sama dengan 1.797.300 rupiah, namanya laba atau rugi operasional. Demikianlah laporan laba rugi yang didapat dari hasil yang ada yang mau menanggapi? Kelompok 3 punya hasil presentasi? Silakan. Ya, baik. Kita berikan aplaus kepada mereka. Setelah kita melihat hasil presentasi proyek yang dilakukan oleh kelompok 1, 2, dan 3, maka ada yang bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil proyek tadi dan hasil laporan laba rugi dari pembuatan minyak PC oil. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Yang saya sampaikan adalah ketika sesuatu yang kita kerjakan dengan baik, pasti hasilnya baik. Ada yang lain? Ada lagi? Ya, silakan. Setelah kami melakukan kegiatan, kami mampu melakukan laba rugi dalam membuat minyak oil. Iya. Dengan demikian kesimpulan kita, kalau dalam melakukan suatu pekerjaan khususnya proyek untuk menghasilkan produk, ketika kita melakukannya dengan baik, sungguh setia, maka hasilnya pasti baik. Dengan cara ketika kita menghitung laporan laba rugi, hasil penjualan produk kita tadi berupa laporan laba rugi, maka hasil yang dilakukan oleh Anda sekalian tidak akan sia-sia. Dengan demikian, kita sebelum mengakhiri seluruh proses pembelajaran di hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau memberikan saran pendapat?
Tidak ada berarti kita melakukan evaluasi lewat tes akhir dalam proses pekerjaan mulai dari pembuatan produk sampai laporan laba rugi untuk mengetahui keberhasilan daripada pekerjaan yang kita lakukan selama 2 hari. Kita tes akhir 5 menit saja ya. Iya, Ibu. Lima menit silakan Anda bekerja mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, saya kumpulkan hasil evaluasi Anda. Setelah kita melakukan evaluasi atau tes akhir, maka apa yang Anda hasilkan nilainya akan saya berikan hasil kerjanya. Untuk seluruh aktivitas kegiatan di hari ini, kita akan menutupnya dan semoga ketika dalam melakukan kegiatan pembelajaran dapat memberikan makna bagi kehidupan kita semua. Untuk itu, kita di hari esok, pembelajaran kita di hari esok adalah mengenai perubahan modal. Selamat sore. Sore, Ibu. Ada